AEW World Championship match for the undisputed champion yang terjadi di episode Dynamite hari ini sangatlah mengejutkan banyak orang. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Anyway, ada yang nanyain mungkin ya, kenapa kok berubah? Tunggu aja, beberapa minggu kemudian akan tumbuh lagi. Kita bahas dulu sejak awal episode AEW Dynamite ini yang digadang-gadang jadi episode Dynamite yang terbesar ataupun terhebat di tahun ini, karena ada pertandingan undisputed title match CM Punk, champion AEW yang baru kembali setelah injury, melawan the interim AEW World Champion, champion pengganti. Dan di sini ditentukan siapa yang akan jadi the real champion for AEW. Tapi ada kejutan yang terjadi di sini, kita akan bahas nanti pas di segmennya ya. Dan juga ada hal yang mengejutkan diumumkan oleh Thunder Rosa yang menyatakan kalau dirinya cedera harus berhenti sementara bergulat, dan match untuk AEW World Championship for Women's itu berganti jadi 4-way match. Dan lanjutan dari turnamen untuk trios match juga terjadi di episode ini. Banyak update untuk match card yang terjadi di All Out juga nih guys ya. Yang pertama dibuka dengan kehadiran Chris Jericho yang memang dischedulkan akan face to face atau saling bertemu bersama Daniel Garcia yang sebelumnya bermasalah dengan Chris Jericho pada saat Daniel Garcia melawan Bryan di episode Dynamite sebelumnya, di mana di sana Garcia itu menghalangi Jericho untuk menghajar Bryan, dan ini membuat Jericho marah. Terus Jericho menunjuknya begitu, terus tangannya dipukul juga, dan Jericho berpikir kalau mungkin Garcia itu pada saat kemarin itu lagi pusing aja atau memang lagi capek aja. Jadi dia memberikan Garcia di hari ini untuk memberikan penjelasan. Pada saat promonya, Chris Jericho menjelaskan sedikit ya tentang insiden tersebut, dan dia memanggil Garcia untuk hadir di atas ring. Garcia masuk dan Chris Jericho bilang, "Oke lah, kalau memang yang kemarin itu mungkin kehilafan kamu dan mungkin karena kamu capek dan lain sebagainya. Sekarang kesempatan ini, saya kasih kesempatan kamu untuk minta maaf." Jadi ini membuat banyak penonton ini cukup bersorak ya, atau menyoraki Chris Jericho, karena mereka inginnya Daniel Garcia ini jadi babyface. Cukup difavoritkan sejak performance dia di beberapa minggu belakangan ini di episode-episodenya AEW. Dan Daniel Garcia menunjukkan kalau dia itu pantas menjadi seorang wrestler, pegulat, bukan sports entertainer. Jadi berkali-kali dia meyakinkan fans meyakinkan Daniel Garcia kalau dia adalah seorang wrestler. Terus Garcia menceritakan alasannya kenapa dia bersikap seperti itu kepada Jericho. Dia kesal sama Jericho. Bryan Danielson dia anggap sebagai the hero atau pahlawannya lah, untuk orang yang menginspirasinya lah ya untuk berada di dunia gulat profesional. Dia menganggap Bryan Danielson itu sebagai the best technical wrestler yang dia sangat panuti. Jadi ada momen di akhir match kemarin itu Bryan Danielson mau menyalami Garcia, dan ini adalah momen yang Garcia inginkan. Garcia mau nyalami, tiba-tiba Jericho mengganggu momen tersebut. Yang jelas Jericho merusak momen tersebut. Itu yang membuat Garcia cukup kesal. Karena sekali lagi Garcia menganggap Bryan is his hero dan Jericho masih his mentor. Jadi di sini antara mentor dan hero. Dengan sikap Garcia seperti itu sudah jelas Garcia ini itu punya sedikit nilai-nilai babyface di dalam karakternya kemarin dan sekarang juga, dan ini mendekati dia mungkin bakalan jadi babyface gitu ya. Dan Jericho sekali lagi menerima lah mungkin hal itu, tetapi
Jericho ingin meyakinkan lagi dirinya sendiri kalau Garcia masih dalam page yang sama dengan dia, dimana Garcia harus memilih apakah dia sebagai wrestler atau sports entertainer. Dan Jericho ini bilang sama Garcia, coba deh akuilah kalau kamu itu sports entertainer, biar mereka bisa bersama lagi begitu. Dan ini jadi hal yang cukup berat untuk Garcia karena penonton berteriak dan sedikit mendukungnya. Semua mendukungnya kalau dia adalah seorang pegulat, wrestler. Sebelum dia ngomong, muncullah the hero Bryan Danielson datang masuk di sini dan juga pastinya membuat Garcia makin bingung. Kalau dia bilang dia sports entertainer, ya dia jelas mengkhianati hero-nya, pahlawannya, inspiratornya. Tetapi kalau dia bilang dia pro wrestler, dia mengkhianati mentornya. Di sini dia bingung dan dia bilang dia nggak bisa ngomong malam ini soal itu. Lain kali mungkin ya, dia berat untuk mengatakan hal tersebut. Dan akhirnya Daniel Garcia pergi begitu saja. Dan ini ternyata ini nge-set up match untuk All Out antara Chris Jericho melawan Bryan Danielson. The Lionheart versus American Dragon. Sempat mereka bercerita tentang histori mereka. Dan Bryan sempat sedikit menyinggung hal tersebut. Bayangin kalau mereka masih ada. Apakah mereka masih berpikir kalau Chris Jericho adalah pegulat terbaik? Ini mereka berdebat antara siapa sebenarnya pegulat terbaik. Chris Jericho tidak terima kalau orang banyak bilang Bryan Danielson pegulat terbaik. Dialah pegulat yang terbaik dengan semua pengalamannya dan prestasi yang dia miliki. Akhirnya official, mereka bakal ada match di All Out. Tanpa disadari Bryan, di belakang ada Jake Hager yang kemudian menghajar Bryan di sini. Segmen selesai. Komentar saya di feud ini, mungkin ini feud yang cukup singkat dibentuk oleh Tony Khan. Saya agak sedikit gimana ya, ngerasa kalau feud menuju All Out ini tidak begitu panjang untuk diceritakan. Sekitar 3 minggu atau mungkin paling lama 1 bulan. Hampir semua matchnya ya. Pikiran saya seperti itu. Jadi saya ngerasa ini effortless Tony Khan. Jadi dia tinggal pilih-pilih orang-orang yang punya sejarah, punya historis ataupun punya pengalaman, digabungin jadi satu. Udah cerita ataupun feud storyline-nya terbentuk begitu saja tanpa harus ada sebuah hal yang diceritakan lagi runtut sejak awal. Tidak perlu. Karena historis untuk Chris Jericho lawan Bryan ini adalah cukup jelas dan cukup jadi magnet tersendiri untuk orang ingin menonton All Out-nya. Saya juga cukup excited untuk menyaksikan pertandingan Jericho melawan Bryan Danielson. Lanjut untuk match pertama di episode Dynamite hari ini adalah pertandingan Jay Lethal melawan Dax Harwood. Kita tahu kalau pertandingan ini adalah pertandingan untuk mengisi feud mereka menuju All Out. TNT Champion Wardlow bersama FTR itu melawan Jay Lethal, Satnam Singh dan Sonjay Dutt. Ini yang sebelumnya diceritakan sejak awal. Pertandingan berjalan saya kira akan spektakuler ya Dax Harwood di sini, karena biasanya Dax Harwood kalau ada pertandingan tuh keren banget. Tapi menurut saya yang di sini biasa aja ya pertandingannya Dax Harwood lawan Jay Lethal. Dan juga ini ada diwarnai kecurangan dari Sonjay Dutt juga. Dan yang mengagetkan setelah Jay Lethal menang dengan quick pin, ini Sonjay Dutt yang mengumumkan kalau ternyata yang bertanding tuh bukan Jay Lethal, Sonjay Dutt dan Satnam Singh, tapi cuma Jay Lethal doang dan 2 orang yang mereka datangkan dari brand lain. Dan 2 pegulat tag team ini teman mereka yang sudah punya pengalaman bersama lah ya di Ring of Honor dan juga di Impact Wrestling. Dia adalah tag team legend of TNA, Motor City Machine Guns. Buat teman-teman yang tahu ataupun mengikuti TNA ataupun promosi gulat lainnya yang di luar WWE dan AEW, pasti tahu banget performanya Motor City Machine Guns ini. Dan luar biasa, ini akan jadi match keren di All Out.
FTR Wardlow melawan Jay Lethal dan Motor City Machine Guns. Dia akan perform di AEW All Out. I'm so excited guys. Teman-teman harus nonton pertandingan ini ya, karena biar tahu bagaimana kualitas pertandingannya, kualitas performanya Motor City Machine Guns. Lanjut lagi untuk berikutnya. Ini ada pengumuman yang cukup membuat emosional seorang Thunder Rosa, yang bilang kalau dia tidak bisa bertanding di All Out. Untuk itu AEW membuat match 4-way, 4 wanita bertanding untuk memperebutkan AEW Interim. Sekali lagi, Interim Women World Champion, berarti hanya pengganti. Jadi Thunder Rosa masih champion. Sama ceritanya dengan CM Punk, yang kasusnya kayak CM Punk ini ya, yang tidak turun tahtanya, tidak relinquish title, tapi tetap masih champion tapi nggak aktif. Yang akan aktif champion akan menjadi Interim Women World Champion. Pertandingan di All Out tersebut akan diisi oleh Jamie Hayter, Britt Baker, Hikaru Shida, dan juga Toni Storm. Ini cukup mengejutkan menurut saya ya, karena informasi ini cukup mendadak di Dynamite 2 minggu menjelang All Out. Semuanya serba mendadak. Sayang sekali menurut saya ya, karena memang ini akan jadi kemenangan yang baik sih untuk Toni Storm ya, ketika mungkin dia akan menang melawan Thunder Rosa di sini untuk dethrone Thunder Rosa. Tapi mungkin Toni kan punya rencana lain untuk membuat momen di mana mungkin nanti di All Out Toni Storm menang, terus mereka berhadapan-hadapan lagi one on one untuk the real champion, dan mungkin Thunder Rosa kalah di kesempatan tersebut. Tapi menurut saya ini adalah pilihan yang tepat ya untuk membuat Fatal 4-Way biar jadi lebih spesial, tidak jadi single match yang tiba-tiba ada turnamen apa gimana, ada Fatal 4-Way sebelumnya untuk dapat contender, enggak ya, karena akan lebih spesial kalau pertandingannya dibuat seperti ini. Menurut saya seperti itu. Lanjut lagi di match yang sudah diumumkan juga, yaitu adalah Colten Gunn melawan The Father, bapaknya sendiri, Billy Gunn. Colten Gunn di sini sama Austin Gunn, The Gunn Club ini tengah feud ya dengan Acclaim. Dia Acclaim yang mana juga ini berhubungan dengan ayahnya yang tadinya ragu sama mereka, terus sudah yakin, terus dihianati. Karena The Gunn Club itu ingin bergabung dengan Stokely Hathaway yang menjadi manajer mereka. Dia merasa Billy Gunn tuh hanya menghalangi mereka dan lain sebagainya ya. Klasik lah masalahnya. Dan pertandingan ini berjalan biasa saja, dan intriknya adalah ketika Colten Gunn blow ke Billy Gunn pada saat Stokely Hathaway mengganggu di bawah begitu. Dan ini yang membuat Colten Gunn bisa memenangkan taringan dan dihajarlah Billy Gunn di sini. Dan pas Billy Gunn dihajar dengan di Acclaim, datang Swerve in Our Glory membantu mereka. Dan ini mengeset sebuah pertandingan di mana Swerve in Our Glory memberikan kans atau kesempatan kepada The Acclaim untuk membuktikan kalau mereka tag team terbaik. Jadi mereka ada match di All Out. Swerve in Our Glory, Swerve Strickland, Keith Lee, the tag team champion, melawan The Acclaim, Scissors Me Daddy. Saya tidak mengira kalau pertandingan berikutnya adalah pertandingan AEW World Champion for the Undisputed Championship. Saya tidak mengira sebelumnya, karena saya tahu ini adalah match besar yang harusnya terjadi di All Out tapi terjadi di Dynamite. Harusnya ini match besar guys, tapi ternyata ditaruh sebelum main event. Saya cukup kecewa awalnya, karena saya tahu kalau ketika sesuatu yang besar terjadi ditaruh di tengah, sesuatu itu tidak jadi hal yang besar lagi. Ya, memang ini sesuai perkiraan saya sejak awal. Jadi ketika CM Punk masuk, John Moxley dulu yang masuk, John Moxley masuk, CM Punk masuk, mereka bertanding, the big fight feel. Ini berasa pertandingan yang besar ya. Pertandingan yang besar ini siap terjadi, semua penonton sangat merasa bersorak-sorai dan seru sekali. Beberapa holds dilakukan, beberapa move kecil dilakukan, sampai di mana CM Punk spinning kick membuat ankle kakinya cedera lagi. Dia spinning kick membuat kakinya dia langsung kesakitan setelah itu. Pegang-pegang sakitan gitu, dan saya langsung berpikir, ini poin kayaknya CM Punk bakal kalah nih. Ini poin kayaknya CM Punk bakal kalah ini, karena jadi kayak menunjukkan kelemahannya, dia bukan kalah gitu. Dan ini jadi concern pada saat CM Punk begini, karena kita tahu sejarahnya sebelumnya CM Punk ini cedera di situ gitu.
Dan ini akan jadi cerita untuk match ini aja. Matchnya berjalan cukup singkat. Hanya beberapa gerak-gerakan, CM Punk sakit, terus mulai lagi. Jon Moxley kasih finisher ke CM Punk pertama, yang kedua, terus pin 1, 2, 3. Jon Moxley is the undisputed AEW World Champion, guys. Sesingkat itu. It's a squash match ya. Ini membuat orang jadi bertanya-tanya, kenapa nih? Bagi saya, menurut saya, ini pendapat saya ya. Jadi kita nggak lihat, saya belum lihat berita-beritanya. Pendapat saya yang pertama, CM Punk itu belum pulih bener, belum begitu pulih bener. Tetapi mungkin secara pribadi dia ingin pemulihannya dia, masa pemulihannya dia yang lagi cedera ini bisa lebih tenang kalau dia bukan champion. Jadi dia buatlah storyline seperti ini, di mana dia muncul terus langsung bertanding cuma sebentar. Karena akan sangat menyebalkan kalau match seperti ini terjadi di All Out, guys. Kalau kita mengharap ini sesuatu yang besar, tapi cuma gini doang. Nah untungnya ini di Dynamite. Itu kemungkinan pertama ya, CM Punk terlalu dini kembali, dia sebelumnya belum pulih banget, jadi dia kalah di sini hanya untuk biar dia pemulihan lebih damai lah, lebih rileks gitu, nggak ada pikiran untuk siap bertanding gitu. Dan ini pilihan yang tepat ya menurut saya. Kemungkinan kedua, CM Punk ini ada yang bilang, nggak tahu ya, ada yang berspekulasi kalau ini pura-pura, ini bagian dari storyline di mana CM Punk berpura-pura dan nanti dia akan balas dendam di All Out. Itu kemungkinan kedua ya guys. Kemungkinan ketiga, ini ada masalah di belakang layar saat CM Punk kemarin promo hubungannya dengan Hangman Adam Page. Mungkin teman-teman bisa lihat video yang saya jelasin sebelumnya ya, tentang Hangman Adam Page dan juga CM Punk, masalahnya seperti apa. Mungkin ada kemungkinan lainnya yang mungkin teman-teman tahu, silakan bisa komen di bawah ya pendapat teman-teman sendiri tentang apa yang terjadi di sini nih. Dan yang jelas kemenangan Jon Moxley menurut saya cukup memuaskan lah ya, walau matchnya tidak sesuai ekspektasi tapi cukup memuaskan. Dan Jon Moxley sempat berpromo. Jadi Jon Moxley promonya ini cukup highlight nih di sosial media, di mana ada kata-kata phrase yang cukup familiar yang kita tahu. Jon Moxley bilang, "My time is now. My time is goddamn right now." My time is now punya siapa coba? The time is up. My time is now. It's John Cena. Jon Moxley nge-refresh John Cena. Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah rencana? Dan nggak tahu ya, ini ada yang membayangkan hal ini terjadi, ada yang berpikir ini akan terjadi. Kalau saya sih cukup ragu. Kalau saya cukup ragu ini bakal terjadi. Saya nggak yakin ini terjadi. Tapi ada yang berspekulasi begini, ada John Cena nanti di All Out. Ini saya nggak yakin ya, tapi ada rumor itu. Mungkin teman-teman yakin akan hal itu. saya sih nggak yakin ya. Tetapi promonya Jon Moxley ini cukup membuat orang jadi bertanya-tanya lah ya. Dan pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan Jon Moxley di All Out? Gak mungkin dong pay-per-view All Out sebesar ini gak ada match AEW World Championship. Masa gak ada? Tapi tinggal 1 episode lagi nih, kalau gak salah ya. Tinggal 1 episode lagi untuk men-set up sebuah pertandingan menuju All Out untuk AEW World Champion. Atau mungkin diserap nanti di Rampage mungkin ya. Jadi kalau bisa dibilang tinggal berapa, tinggal 3 episode acara AEW lagi untuk menuju All Out untuk AEW World Champion. Siapa nih yang akan melawan Jon Moxley? Itu yang jadi pertanyaan. Dan yang jelas kekalahan CM Punk ini adalah kekalahan keduanya lewat pinfall selama berkarir di All Elite Wrestling. Jadi mungkin teman-teman bisa komen di bawah siapa yang akan menghadapi Moxley di All Out ya. Kemungkinan atau mungkin sudah ada update beritanya, silakan bisa komen di bawah juga ya biar saya tahu. Lanjut lagi, aduh saya cukup kaget sih sebenarnya, belum mau lanjut dulu ya. Saya cukup kaget nih ya. Saya termasuk yang menggemari CM Punk. Walaupun kita tahu dia egomaniac, ya cukup egois orangnya juga. Tapi kan dia membuktikan kalau pamornya dia itu cukup bisa mengangkat lah
sedikit banyak mengangkat namanya AEW juga. Performanya juga cukup maksimal apalagi saat feud dengan MJF waktu itu. Dan saya tidak habis pikir ya, dan tidak tahu pasti juga apa rencana AEW untuk CM Punk ini. Apakah dia benar cedera atau memang ini cuma settingan belaka. Lanjut lagi ada promo dari Ricky Starks yang men-challenge atau menantang Powerhouse Hobbs untuk match di All Out. Mari bertanding di All Out. Mari perlihatkan siapa yang terbaik. Ini merupakan puncak dari feud antara member tim Test ini. Dan Ricky cukup emosional di sini. Menurut saya cukup berat ya. Ini cukup berat segmen ini untuk Ricky Starks karena dia harus ngomong sendirian di atas ring saat setelah match yang mengejutkan antara John Moxley dengan CM Punk. Ini cukup berat menurut saya tantangannya, tapi dia berhasil ya, cukup sedikit berhasil lah untuk membuat orang ikut dalam promonya. Dan yang jelas ini sudah resmi ditentukan kalau Ricky Starks akan melawan Powerhouse Hobbs di All Out. Lanjut lagi adalah segmennya Christian Cage yang finally mengiyakan, mengizinkan atau meresmikan tantangan Jungle Boy. Jadi Jungle Boy akan menghadapi Christian Cage di All Out. Dia akan berjanji kalau dia akan menunjukkan dia yang sebenarnya, yang lebih garang dan lebih beringas untuk menghancurkan Jungle Boy. Dan sampai saat ini kebanyakan matchnya itu masih setara match single saja ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin ditambah dengan stipulation tertentu menurut saya yang membuat matchnya semakin menarik. Tapi belum ada ya, correct me if I'm wrong, belum ada match yang ada stipulationnya kecuali Casino Ladder match ya, yang juga partisipannya juga belum ditentukan di All Out nanti. Masih tanggal 4 September 2022. Sampai kepada match main event adalah untuk Trios title. Di sini United Empire, William Ospreay, Aussie Open melawan The Death Triangle. Matchnya the best match of the night menurut saya. Match paling oke, paling terbaik dari semua segmen di AEW Dynamite hari ini, termasuk segmennya Moxley sama si Empang yang matchnya cuma gitu aja. Teman-teman harus nonton pertandingan ini. Saya kira mungkin sudah diupload di channelnya All Out Wrestling ya. Mungkin bisa dicek pertandingan ini aja. Kalau mungkin juga bisa nonton yang lain, gak apa-apa sih ya. Karena pertandingan ini saya poinkan ini yang paling keren di sini. Walaupun cuma separuh sedikit bagian yang ada di YouTube-nya All Out Wrestling, tapi ini worth watching. Anda mungkin cari lagi di YouTube, mungkin ada juga mungkin yang uploadnya sementara. Jadi teman-teman saya informasi ini, teman-teman kalau mau cari match-match di YouTube yang muncul setelah tayangan live-nya, itu biasanya ada. Tetapi ada kekurangannya. Ada yang cuma sebentar terus akan hilang kena copyright. Ada yang diedit kebalik. Ada yang suaranya jelek apa segala macamnya. Pokoknya ada banyak kekurangan kalau teman-teman pengen dapat yang gratis dari YouTube ya. Dan dalam pertandingan ini yang saya kira keren banget, ada momen di mana Kip Sabian return. By the way, Kip Sabian ini adalah salah satu pegulat yang memang dari awal ada di AEW. Tapi selama dia off, Kip Sabian ini dia muncul sebagai penonton yang pakai kerdus. Jadi teman-teman mungkin yang nonton AEW itu sering banget ngelihat orang ini berdiri dalam beberapa match yang ada di AEW Dynamite ataupun Rampage. Dia berdiri di penonton dengan baju jasnya, dengan kepala kerdusnya. Dan mungkin itu mungkin bukan Kip Sabian ya yang terus berdiri di situ, mungkin ada orang bayaran, tetapi itu di-matchkan sebagai Kip Sabian sejak awal dan berbulan-bulan lamanya dia berdiri di situ, selalu ada di situ. Sampai hari ini dia muncul ketika Pac ini notice dia di ujung situ. Kayak saya nggak ngikutin Rampage ya, kalau mungkin mereka ada sesuatu hal di Rampage, tapi yang jelas ini kemunculan pertamanya di AEW Dynamite dengan buka kardusnya ini. Tapi setelah dibuka kardus itu oleh Pac, ternyata itu bukan dia, dan Kip Sabian muncul di belakangnya menghajarnya. Nah ini cukup menurut saya cukup menjanjikan lah ya, karena Kip Sabian
lama banget gak muncul. Mungkin dia cedera juga, atau mungkin dia sengaja di off kan, gak ada cerita apa-apa, tapi dia membentuk karakter sendiri dengan karakter kerdus ini, dan muncul juga di fanfest beberapa kali. Dan Kip Sabian akhirnya mendapatkan spot di sini untuk feud dengan Pac. Ini saya kira pantas ya didapatkan oleh Kip Sabian. Pertanyaannya apakah dia mampu untuk memberikan performa yang menarik, membuat orang kembali tersihir, membuat orang kembali berminat untuk menyaksikannya dia. Apakah ini juga upaya AEW untuk membuat bintang baru di AEW? Saya berharap cukup lebih ya untuk upayanya AEW ini untuk menaikkan kembali Kip Sabian. Dan pertandingan dimenangkan oleh United Empire. Will Ospreay performanya luar biasa keren. Dengan stunner terakhir atau cutter ya, terus dia pin Rey Fenix, akhirnya dia Aussie Open. Will Ospreay melaju ke babak berikutnya, dan Kenny Omega yang Bucks muncul. Mereka berhadapan-hadapan, ayo maju gitu. Kenny Omega sempat mau maju tapi nggak jadi, belakang lagi karena mereka bersiap untuk match berikutnya ya, menuju All Out. Siapakah yang akan menjadi the first ever Trios Champion di AEW? There you have it teman-teman. Kita sudah disajikan dengan sebuah tontonan Dynamite yang cukup keren, mengejutkan, dan sedikit mengecewakan ya. Yang jelas beberapa pertandingan untuk All Out sudah diresmikan. Sudah cukup banyak nih untuk All Out ya. Dan kita akan bahas tentang All Out ya, mungkin setelah Rampage atau setelah Dynamite ya. Kita cari waktu yang tepat, karena memang ada dua nih yang akan saya prediksi, yaitu Clash at the Castle dan juga All Out yang bergantian di weekend nanti di awal bulan September. Silakan bisa berkomentar, ramein video ini teman-teman ya, biar yang nonton AEW makin banyak. Karena saya lihat di channel Gilang Gulat AEW penontonnya cukup sedikit karena orang banyak yang menggemari WWE. Jadi jangan protes kenapa tidak ada review AEW Rampage dan lainnya, karena ya kita fokus ke yang banyak dulu ya peminatnya. Karena kenapa? Karena kalau lebih banyak itu banyak orang-orang berkumpul jadi satu dalam komunitas penggemar gulat di Indonesia secara online. Gitu aja, terima kasih buat yang sudah menonton video ini.